Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, sifat maupun persetujuan Nabi. Kedudukan hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, karena Al-Quran dan hadis adalah warisan dari Nabi Muhammad SAW yang kekal sepanjang zaman. Fungsi hadis adalah sebagai bayan dan menghakiki, penjelas dan penguat bagi Al-Quran. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis pada tahun pertama Hijriah. Pada tahun pertama Hijriah dibagi menjadi dua fase, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa sahabat dan tabi'innya. Hadis pada masa Rasulullah dikenal dengan asar al-wahyi wa al-takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi Muhammad SAW melalui perkataan, perbuatan dan takrirnya, sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amanah dan ubudiyah mereka. Ada 4 cara yang ditempuh oleh para sahabat untuk mendapatkan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu 1. Mendatangi majelis talim yang diadakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu menyediakan waktu-waktu khusus untuk mengajar agama Islam kepada para sahabat. Para sahabat selalu berusaha untuk menghadiri majelis ta'lim tersebut meskipun mereka juga sibuk. Apabila mereka berhalangan, maka mereka bergantian menghadiri majelis tersebut. Terkadang para sahabat menyaksikan Rasulullah SAW melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah seperti salat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Sahabat yang menyaksikan perbuatan tersebut kemudian menyampaikan kepada yang lain. Penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, keadaan hadis berbeda dengan Al-Quran yang belum ditulis secara resmi. Terdapat beberapa keterangan dan argumentasi yang kadang satu dengan lainnya saling bertentangan. Di antaranya adalah larangan menulis hadis. Terdapat sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang para sahabat menulis hadis. Di antara hadis tersebut adalah hadis yang berasal dari Sa'id al-Khudri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dan janganlah kamu tulis apa-apa yang kamu dengar dari aku selain Al-Quran. Dan barang siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, hendaklah dihapuskan." Hadis riwayat Muslim. Larangan menuliskan hadis terjadi pada masa awal Islam, yang ketika itu dikhawatirkan terjadi pencampuran antara hadis dengan Al-Quran. Tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan mereka telah dapat membedakan antara hadis dan Al-Quran, maka hilanglah kekhawatiran itu dan mereka diperkenankan untuk menulisnya. Larangan tersebut ditujukan terhadap mereka yang memiliki hafalan yang kuat, sehingga mereka tidak terbebani dengan tulisan, sedangkan kebolehan diberikan kepada mereka yang hafalannya yang kurang baik. Larangan tersebut sifatnya umum, sedangkan kebolehan menulis diberikan khusus kepada mereka yang pandai membaca dan menulis sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menulisnya. Faktor-faktor yang menjamin kesinambungan hadis. Ada beberapa faktor yang menjamin kesinambungan hadis, antara lain: A. Kuat al-zakira atau kuatnya hafalan para sahabat. B. Kehati-hatian sahabat dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. C. Kehati-hatian para sahabat dalam menerima hadis. D. Pemahaman terhadap ayat Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang artinya, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya."
B. Hadis pada masa sahabat dan tabi'innya. Pemeliharaan hadis pada masa sahabat dan tabi'innya. Sejarah mencatat bahwa periode Khulafaul Ar-Rasyidin, khususnya Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis begitu sedikit lamban karena hal ini disebabkan kecenderungan mereka secara umum untuk menyedikitkan riwayat. Di samping sikap hati-hati dan teliti para sahabat dalam menerima hadis, begitu juga dengan Utsman dan Ali yang tidak dengan mudah menerima hadis dari orang lain. Ali mengatakan, "Aku tidak ragu-ragu menerima hadis yang langsung aku terima dari Rasulullah SAW. Tetapi jika orang lain yang meriwayatkannya, maka aku akan mengambil sumpah orang tersebut." Kota-kota tempat periwayatan hadis oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. 1. Madinah. Di kota ini terdapat para sahabat yang mempunyai ilmu yang luas dan mendalam tentang hadis. Di antaranya Khulafa Al-Rasyidin, Aisyah, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'id bin Sabit, dan lainnya. 2. Mekah. Setelah kota Mekah ditaklukkan pada masa Nabi Muhammad SAW, di sana Mu'adz bin Jabal sebagai guru yang mengajar para penduduk setempat tentang halal dan haram serta tentang kedudukan hadis dan Al-Quran. Di kota ini juga muncul juga para ulama hadis seperti Mujahid, Atta bin Abi Rabah, Sawu bin Kisa, Ikrimah, Maulana bin Abbas. 3. Kufah. Setelah Irak ditaklukkan pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, di kota Kufah tinggal sejumlah sahabat besar, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Sa'id bin Amr bin Nufail, Abdullah bin Mas'ud. 4. Basra. Di kota Basra terdapat sejumlah sahabat seperti Anas bin Malik yang dikenal dengan Imam fil al-Hadis di Basra, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Abbas. Penulisan hadis pada masa sahabat dan tabi'innya. Kegiatan penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW bagi mereka yang diberi kelonggaran oleh Rasulullah SAW untuk melakukannya, namun para sahabat pada umumnya menahan diri dari melakukan penulisan hadis di masa pemerintahan Khulafa Al-Rasyidin. Hal tersebut adalah karena besarnya keinginan mereka untuk menyelamatkan Al-Quran. Mereka melarang umat Islam untuk menulis sesuatu yang lain dari Al-Quran, termasuk hadis. Sama halnya tabi'in. Sikap mereka dalam hal ini tidak lain adalah karena para tabi'in memperoleh ilmu, termasuk di dalamnya hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW adalah daripada sahabat. Akan tetapi, tak kala Umar melihat bahwa pemeliharaan terhadap Al-Quran telah aman dan terjamin, beliau pun mulai menuliskan sebagian hadis Nabi yang selanjutnya diriwayatkan kepada sahabat dan pegawainya.